Apa keuntungan dan kekurangan menggunakan mulsa sebagai alas karung atau polybag untuk tanaman kita, khususnya kali ini jahe merah. Aksara akan menceritakan dari pengalaman di kebun teman kami. Simak terus teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari Aksara ingin menyampaikan pelajaran dari kebun teman kami. Jadi topik kali ini tentang penggunaan mulsa atau alas yang lain, bisa itu dari banner, sisa banner, atau alas yang lain yang dipasang di atas karung atau polybag dalam budidaya jahe merah. Singkat cerita, itu awal pindah tanam jahe merah ini itu saat musim kemarau, teman-teman. Nah, untuk meminimalisir perawatan gulma itu dipasanglah mulsa seperti ini di bawah susunan polybag atau karung. Nah, formatnya itu ini ada dua lajur teman-teman, seperti ini. Ada dua lajur. Nah, masing-masing ini sudah dialasi dengan mulsa dan bedengan setinggi setengah, paling 15 cm untuk saluran air. Ini dua lajur. Nah, jadi pindah tanam jahe merah ini saat musim kemarau dipasang alas mulsa biar gulma itu terkontrol atau tidak tumbuh gulma, sehingga perawatan gulma itu minim, zero perawatan. Nah, lalu saat memasuki musim hujan, mulai daun itu berubah warna coklat dan setelah dicek memang itu bercak daun. Nah, yang dirubah saat itu beliau menceritakan bahwa kalau yang kebun daerah sisi sebelah sini sudah dilepas oleh beliau alasnya ini, alas mulsanya. Jadi waktu hujan itu kok mulsanya itu keluar air yang warnanya coklatan gitu. Nah, sehingga dan lama-lama beliau mencoba untuk membuka atau membongkar beberapa spot atau beberapa titik karung jahenya, dan memang di bagian paling bawah, tengah ke bawah itu semakin lembab. Jadi paling lembab itu di bagian bawah. Nah, karena demikian dan kita Aksara waktu itu bermain ke sini, dolan ke sini, itu ternyata memang dengan alas mulsa di saat musim hujan atau alas banner bekas itu air hujan yang masuk ke media karung ataupun POC yang masuk di media karung itu tidak lolos langsung ke tanah, tidak meresap langsung ke tanah karena ketahan oleh alas mulsa atau alas plastik itu, sehingga air itu akan mengendap. Jadi lebih banyak mengendapnya daripada lolos melewati karung. Nah, sehingga waktu itu beliau langsung membongkar beberapa alas mulsa yang di sini, namun yang di sana itu masih beliau biarkan karena ya ibarat kata sudah terlambat, teman-teman. Tapi tetap dirawat lah, tapi tidak seintensif seperti di sini. Karena di sana gulmanya juga sudah lebih banyak dibandingkan yang di sini. Kalau di sini kan gulma di dalam media sudah dibersihkan, dan bahkan kemarin beliau baru saja mendangir atau membalik-balikkan media dengan tanah, tujuannya biar media itu lebih longgar, lebih mudah mendapatkan oksigen. Nah, yang kedua setelah melepas mulsa, beliau juga melubangi beberapa titik karung. Jadi meskipun karung ini sudah bisa untuk keluar air, meresap air keluar, tapi karena intensitas hujan yang tinggi di musim ini, sehingga beliau juga melubangi beberapa titik untuk membantu lolosnya air hujan. Nah, kalau di teman-teman menggunakan polybag, itu dari pengalaman di kebun Aksara juga ada beberapa polybag yang lubangnya itu belum terbuka sempurna, teman-teman, sehingga kami juga perlu melubangi sendiri. Nah, itu juga menjadi perhatian teman-teman. Jadi teman-teman jangan langsung percaya polybag itu sudah bolong semua, ada lubang semua. Jadi perlu dicek semua, teman-teman, karena kadang ada beberapa polybag yang lubangnya belum tertutup. Nah, dari pelajaran di sini itu kami menyampaikan kembali lagi ke topik awal bahwa
ada kelebihan dan kekurangan kita menggunakan alas, dalam hal ini mulsa di bawah susunan karung atau polybag. Saat musim kemarau memang minim perawatan karena tidak ada gulma yang tumbuh di sela-sela antara polybag, teman-teman. Berbeda kalau teman-teman melihat video budidaya jahe merah di lahan aksara, itu kami tidak menggunakan mulsa atau alas mulsa, sehingga di antara polybag itu cukup lebat pertumbuhan gulmanya, apalagi saat musim hujan. Nah, tetapi kekurangannya jika kita menggunakan alas mulsa, itu kelemahannya saat musim hujan, teman-teman. Air itu akan relatif menggenang di polybag atau karung dan tidak relatif susah untuk lolos masuk meresap ke tanah. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan ini perlu kami sampaikan karena kami juga belajar dari pengalaman Pak Sumarji ini, yang kebetulan lahan jahe merahnya itu di MDPL rendah, dan beliau mencoba sesuatu di sini, dan ini perlu kami bagikan agar teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri. Nah, jadi kita tidak bisa bilang dalam hal pertanian itu benar salah, nggak bisa, karena relativitas itu sifatnya. Jadi teman-teman silahkan mengulik informasi, dan semoga pelajaran yang di kebun ini menjadi masukan buat teman-teman semuanya. Barangkali itu teman-teman ya yang bisa kami sampaikan, kelebihan dan kekurangan menggunakan alas dari mulsa sebagai alas karung atau polybag budidaya jahe, khususnya jahe merah. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.